Oke, mari kita lanjutkan ke dalam materi berikutnya dari interferensi dan difraksi. Kita masuk ke interferensi lapisan tipis. Jadi lapisan tipis itu apa? Lapisan tipis merupakan suatu struktur ya, bentuknya lapisan dan punya ketebalan itu dalam orde nanometer. Jadi tipisnya tipis banget, bahkan lebih tipis daripada sehelai rambut. Itulah lapisan tipis. Nah, apa contohnya nih dari lapisan tipis? Contohnya, misalnya adalah ini ya, tumpahan minyak di jalan yang kalau kena sinar matahari jadi pelangi gini nih. Atau ini, gelembung sabun. Itu juga bisa dianggap lapisan tipis. Dia memantulkan warna-warni ya. Nah, ini kenapa bisa warna-warni? Itu akibat interferensi. Tadi cahaya matahari jatuh ke lapisan minyak di jalanan, nanti ada interferensi. Sehingga ini terlihat warna-warna yang terang ya. Nah, nanti di dalam interferensi lapisan tipis, itu akan terjadi beda fase akibat beda jarak lintasan, beda medium, dan pemantulan. Jadi tiga-tiganya ada. Lengkap nih jadi. Kita akan belajar kasus interferensi yang cukup kompleks ya, melibatkan ketiga kasus beda fasa. Oke, langsung saja ya kita lihat bagaimana ilustrasi dari lapisan tipis. Ini dia. Jadi di sini ada yang warna kuning ini adalah si lapisan tipis yang akan kita tinjau. Lapisan ini punya ketebalan L ya, dan dia punya indeks bias N. Nah, dia dibatasi oleh dua medium, di atas dan di bawahnya. Yang di atas, biar gampang aja ya, kita misalkan itu udara. Jadi yang di atas dibatasi oleh udara NU ya, indeks bias udara itu 1. Lalu di bawahnya ada medium lain. Ini bisa macam-macam nih. Indeks biasnya N aksen. Jadi kalau di kasus yang ini minyak di genangan air, berarti lapisan di bawahnya itu adalah air. Sedangkan yang kuning ini adalah si minyaknya. Nah, ini nanti ada cahaya nih ya, ada cahaya dari luar. Dia akan bertemu bidang batas antara udara dengan si lapisan tipis. Maka kita tahu ada yang dipantulkan, ada yang dibiaskan. Oke, jadi kepecah jadi dua. Lalu yang dibiaskan ini ketemu lagi nih bidang batas di bawahnya antara si lapisan tipis dengan N aksen. Sama nih sebenarnya nanti ada yang dibiaskan, ada yang dipantulkan. Cuma yang dibiaskan nggak kita gambarkan karena itu bukan tujuan kita. Kita lihat yang dipantulkan. Jadi dipantulkan lagi di medium N, lalu di sini ketemu lagi nih bidang batas dari lapisan ke udara. Sama ini juga ya, harusnya ada yang dipantulkan dan dibiaskan. Tapi yang dipantulkan nggak kita bahas lagi karena bukan tujuan kita. Kita lihat yang dibiaskannya. Nah, jadi perhatikan bahwa dari satu sumber cahaya, yaitu yang ini nih, nanti keluar lagi dari lapisan tipis ada dua cahaya. Cahaya 1 dan cahaya 2 kita namakan. Nah, kedua cahaya ini akan berinterferensi. Mereka akan bergabung, jadilah pola gelap terang yang nanti terlihat dari si lapisan tipis. Gitu. Itu jadi proses sederhana dari interferensi lapisan tipis. Nah, sekarang kita akan tinjau kasus khusus yang lebih gampang. Ini kan kalau dilihat miring ya, ada sudutnya nih ya antara si cahaya yang datang dengan si lapisan. Kita akan tinjau kasus yang lebih gampang, yaitu cahaya datang hampir tegak lurus terhadap si lapisan tipis. Oke, kita gambarkan di kanan. Jadi ini anggap tegak lurus ya, anggap hampir aja gitu. Ini sengaja dimiringkan lagi supaya lebih kelihatan gambarnya. Dan juga ini kita pisahkan ya. Jadi cahaya 1 sama cahaya 2 kita pisahkan gambarnya. Harusnya nyatu, harusnya dari satu cahaya. Tapi ini kita pisah supaya lebih gampang nanti analisisnya. Oke, jadi tadi ya, ini cahaya 1, ini cahaya 2 yang akan berinterferensi. Langsung ya kita tinjau beda fasanya tuh akibat apa saja. Oke, di sini terlihat ada beda jarak. Cahaya 1 menempuh jarak lebih pendek dibandingkan cahaya 2. Karena yang cahaya 2 ini masuk dulu ke dalam lapisan tipisnya, bolak-balik ke bawah ke atas, baru ngikutin cahaya 1. Jadi ada beda fase akibat jarak, dan ini perbedaan jarak ini terjadi di indeks bias N. Ya, jadi ada akibat beda medium juga. Jadi kita punya beda fase akibat beda jarak dan beda medium antara cahaya 1 dan 2. Kalau kita hitung delta V-nya, beda fasa, cahaya 2 dikurang cahaya 1 ya, itu kita tahu tadi cahaya 2 menempuh lebih panjang lintasan di dalam N ya, di dalam lapisan. Jadi cahaya 2 itu ke sini terus ke sini gitu ya. Jadi ke bawah L, ke atas L. Kelebihan panjang 2L dibandingkan cahaya 1. Jadi ini K dikali 2L. Dan ini terjadi di dalam medium N. Jadi dikali dengan N. Itu yang pertama ya. K dikali 2L dikali N. Nah, kemudian ada beda fasa yang berikutnya akibat pemantulan. Oke, jadi kita review lagi. Kalau kita punya cahaya yang melewati bidang batas,
N1 dengan N2 lalu dipantulkan, maka akan ada penambahan fasa. Tergantung N1 dan N2 gedean mana. Kalau N2 lebih besar daripada N1, itu nanti akan ada penambahan fasa sebesar pi. Tapi kalau N2-nya kurang dari N1, itu nanti tidak akan ada penambahan fasa ya. Oke, di kasus ini kita misalkan ya, N aksen itu punya indeks bias kurang dari N. Nah, oke, sekarang kita tinjau masing-masing untuk cahaya 1 dan cahaya 2. Karena dua-duanya mengalami pemantulan ya. Cahaya 1 kita lihat itu dia bergerak dari udara ke lapisan tipis. Udara itu indeks biasnya 1, lapisan tipis indeks biasnya N. Yang pasti lebih dari 1. Oleh karena itu ini akan mengalami penambahan fasa ya, sesuai dengan aturan yang tadi. Karena dia mantul ke medium yang lebih besar indeks biasnya. Jadi cahaya 1 setelah dipantulkan ada penambahan fasa sebesar pi. Lalu sekarang cahaya 2. Cahaya 2 ini kita lihat mantulnya di sini nih, dari N ke N aksen. Sedangkan N aksen kurang dari N. Artinya apa? Tidak ada penambahan fasa. Oke, cahaya kedua nggak ada nambah fasa sama sekali akibat pemantulan. Nah, jadi di sini ada tambahan fasa pi yang harus kita masukkan ke sini. Jadi akibat pemantulan, beda fasanya tadi ada nambah pi ya di cahaya 1. Jadi nanti ini dikurang pi ya, karena cahaya 1 nambah pi. Nah, ini dia. Ini adalah rumusan untuk beda fasanya. Oke, selanjutnya tinggal kita cari kondisinya nih. Kalau lagi konstruktif bagaimana, kalau destruktif bagaimana. Kalau konstruktif berarti beda fasa kita haruslah sama dengan 2πm ya. Lalu ini kebetulan K-nya udah dibongkar jadi 2pi per lambda. Ini bisa pindah ruas ya. Ini dapat kayak gini nih. Nah, ini sebenarnya ada langkah yang di skip. Jadi kita coret 2pi-nya. 2pi coret, pi coret, pi coret. Pindah ruasnya aljabar aja. Dapatnya kayak gini. Satu tahap lagi kita akan peroleh ini nanti. Ya, ini dari aljabar kita dapat kondisi untuk interferensi konstruktif di lapisan tipis. Untuk kasus N aksen kurang dari N. Nah, kelihatan jadi ya ini ketika konstruktif malah M per setengah. Jadi kebalikan dengan yang di celah ganda ya. Jadi nggak selalu yang M per setengah itu gelap. Bisa jadi terang, tergantung kasusnya. Kemudian yang destruktif kita lakukan hal yang sama. Kalau destruktif berarti nanti ini ruas kanannya jadi 2pi dikali M min setengah. Lalu nanti pindah ruas, dapatnya kayak gini. Lalu dibagi 2pi juga ya. Maka nanti ini min setengah akan kecoret. Kita dapat yang kayak gini nanti. Untuk kasus gelap destruktif. Jadi ini kebalikan kebetulan ya. Yang gelap malah bilangan bulat M. Yang terang M per setengah. Gitu. Nah, ini M-nya kalau yang di sini sih nggak boleh negatif. Karena kalau M-nya dikasih negatif, misalnya ini M-nya minus 1 gitu, nanti ruas kanan negatif, ruas kiri negatif. Padahal indeks bias dan tebal nggak mungkin negatif ya. Jadi nggak boleh kalau di lapisan tipis. Sama halnya nih, ini kalau di sini 0 malah nggak boleh. Karena kalau M-nya 0, nanti L-nya 0. Nggak mungkin kan, masa tebalnya 0 gitu. Oke, sip ya. Jadi yang penting tuh bisa ini nih, nemuin beda fasa akibat beda jarak dalam medium, lalu akibat pemantulan. Ini yang cukup krusial ya. Sip, oke lanjut ke soal nih, biar langsung bisa kita praktekkan. Oke, jadi kita punya lapisan tipis oli, kita gambarkan lagi di sini. Indeks biasanya 1,35. Jadi sini ya, yang kuning ya, N. Dia menghasilkan pola gelap kalau lambda sekian mengenai lapisan tipis. Kemudian di atas lapisan ini udara, jadi sama kayak yang gambar sebelumnya. Dan di bawahnya itu minyak berat dengan indeks bias 1,55. Jadi ini kasusnya beda. N aksen lebih dari N ya. Beda di situnya aja. Nah, pertama langsung ya, kita langsung aja tinjau yang A, tentukan tebal minimum yang mungkin dari lapisan oli ini. Nah, gimana nih caranya? Oke, kita akan cari kondisi ini, destruktif dan konstruktif. Karena ini ya, beda kasus. Ini ada N aksen lebih dari N. Kalau ini N aksen kurang dari N. Nah, nanti prosesnya akan sama. Ya, jadi pasti ada akibat beda medium dan jarak dan akibat pemantulan. Langkah ini akan sama persis yang pertama. Yang beda adalah ketika di pemantulan. Oke, kita tinjau lagi ya. Cahaya 1 tadi akan plus pi pasti. Karena dari udara ke si lapisan tipis. Lebih besar indeks biasnya. Sekarang, cahaya 2 juga mengalami hal yang sama. Dia mantul dari N ke N aksen. Dari 1,35 ke 1,55. Lebih besar jadi indeks bias bawahnya. Jadi ini juga nambah. Plus pi juga jadi nih. Gitu ya. Jadi cahaya 2 di sini nanti nambah ada plus pi.
Itu doang bedanya. Dan karena demikian, plus Pi kurang Pi habis dong, sisa K 2L dikali N. Oke? Terus pakai kondisi untuk gelap ya. Kondisi gelap adalah delta Pi-nya harus sekian. Nah, ini silakan diikutin dengan cara yang sama, aljabar, pindah ruas, 2 Pi-nya dicoret, nanti akan diperoleh hasil berikut. Jadi untuk kasus ini, 2NL sama dengan N-setengah dikali lambda. Jadi ini kembali lagi ke yang semula ya ternyata. N-setengah untuk yang pola gelap. Oke, sekarang kita lihat kita pengen cari apa? Ketebalan minimum. Maksudnya apa itu ketebalan minimum? Jadi gini, karena M itu bisa macam-macam, 1, 2, 3, begitu pula L-nya. L-nya ada lebih dari satu jawaban. Tapi di sini dicari yang minimum, yang mungkin. Minimum yang mungkin, berarti kita masukin M yang minimum juga, yaitu M-nya 1. Jadi, tebal minimum diperoleh ketika kita input M sama dengan 1. Oke? M sama dengan 0 nggak bisa ya, karena 0 kurang setengah jadinya minus setengah. Nggak boleh minus. Nanti jadinya ini 2NL sama dengan setengah lambda kan berarti. Lalu pindah ruas lagi. Jadinya L sama dengan lambda per 4N. Masukin ya, lambda dan N-nya ada. Ini indeks biasnya N. Lambdanya ini, maka dapat sekian. 138,89 nanometer. Itu tebal minimum. Oke, ini yang A ya. Sekarang yang B. Yang B itu jika tebal lapisan oli ternyata 3 kali lipat dari jawaban A. Jadi L-nya 3 kali isi ini. Nah, berapa warna yang akan terlihat sangat terang? Kita cari yang terang sekarang. Kalau disinari cahaya matahari dengan rentang sekian. Oke, sekarang cari dulu ya untuk kasus terangnya. Pertama-tama L-nya kita ganti dulu. L-nya kan tadi 3 kali lipat ya ternyata. 3 kali lipat dari si ini. Itu sama dengan 416,67 nanometer. Jadi nanti ini yang akan kita gunakan. Nah, kita mau cari kondisi untuk terang. Berarti gunakan hal yang sama nih. Delta V-nya sama persis kecuali ruas kanannya. Jadi 2 pm kalau mau terang. Nah, nanti setelah pindah ruas dan segala macam, kita dapat yang ini hasilnya. 2NL sama dengan M lambda. Oke? M-nya pun dari 1, nggak boleh 0 ya. Nah, apa maksudnya? Jumlah warna yang terlihat sangat terang. Kalau disinari sekian ya. Oke, jadi lambda kita ada banyak. Lambda kita itu dari 300 sampai 750. Nah, cuman hanya nilai lambda yang memenuhi rumus ini yang akan terlihat terang. Jadi nggak semua lambda akan terlihat terang. Jadi kita tahu N, kita tahu L, sekarang kita cari lambda. Untuk tiap M, cari lambda. Lalu cek apakah dia masuk ke dalam rentang ini. Oke? Nah, ini nanti input satu-satu cukup perlu kesabaran ya. Kita akan dapat hasil lumayan panjang nih. Kalau masukin M-nya 1, dapat lambdanya nanti ini 2NL ya. Dapatnya sekian. 1125 nanometer. Ini nggak masuk ke interval. Jadi nggak akan kelihatan. Sekarang masukin M-nya 2, dapatnya sekian, nanti lambdanya 562,5 nanometer. Masuk ke interval kan? Masuk. Oke, ini kita tandai ya. Ini masuk nih. Lalu M-nya 3, hitung juga sama 375 nanometer. Ini pun masuk ya. Hitung M sama dengan 4, dapatnya sekian, 281,25. Udah nggak masuk lagi. Udah kurang dari 300 itu soalnya. Ini kalau dilanjutkan, lambdanya akan semakin kecil, makin kecil. Jadi pasti nggak masuk. Dengan demikian, hanya 2 lambda di rentang ini yang memenuhi kondisi terang. Oke? Jadi dapat deh jawabannya. 2 warna akan terlihat sangat terang. Gitu jadi ya. Sip, oke. Kalau gitu sekian untuk pembahasan mengenai interferensi lapisan tipis. Semoga ini semua membantu untuk pemahaman kalian. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.